Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Adrianti Adam, spesialis telinga, hidung, tenggorok, bedah, kepala, dan leher, dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar. Saya akan melakukan teknik pemeriksaan fisik di bidang THT. Saya akan melakukan cuci tangan 6 langkah. Sebelum melakukan cuci tangan, saya akan melepas semua aksesoris yang ada di tangan dan pergelangan tangan saya. Kemudian, kita basahi tangan dengan air mengalir. Kemudian kita ambil sabun. Kemudian kita basahi sabun secara merata. Kemudian kita lakukan cuci tangan 6 langkah. Kita lakukan gosok punggung telapak tangan dan kedua punggung tangan. Kemudian jangan lupa jari-jari tangan. Kemudian lakukan gerakan mengunci. Kemudian ujung ibu jari kiri dan kanan. Kemudian lakukan gerakan memutar tangan dan kiri. Kemudian bilas dengan air mengalir. Kemudian tutup keran dengan menggunakan ujung siku dari pergelangan tangan. Setelah melakukan cuci tangan, sebaiknya kita menggunakan sarung tangan untuk menghindari terjadinya kontak antara cairan infeksi yang mungkin akan didapatkan pada saat pemeriksaan. Oke, kemudian kita rapikan. Kemudian kita lakukan pemeriksaan fisik THT selanjutnya. Sebelum melakukan pemeriksaan fisik THT, kita lakukan persiapan alat dan bahan terlebih dahulu. Alat-alat yang digunakan, yang pertama adalah lampu kepala, kemudian garpu tala, otoskop dengan corong telinga berbagai ukuran, pinset bayonet, spekulum hidung berbagai ukuran, aligator atau forceps, cermin laring dan faring berbagai ukuran, spatel lidah, kemudian aplikator, serumen hak dan serumen spoon, kemudian spoit 20 atau spoit 50 cc untuk irigasi telinga, kapas alkohol, kasa, dan kapas kering. Kemudian untuk cairan yang digunakan adalah larutan efedrin, larutan lidocaine, larutan burowi, alkohol, albotil, agen O3, H2O2, dan larutan TCA. Yang terakhir adalah spiritus untuk melidah apikan alat sebelum digunakan. Saya akan melakukan pemeriksaan pada telinga, hidung, dan tenggorokan Bapak. Mungkin agak sedikit tidak nyaman dan menimbulkan rasa khawatir, tapi hal ini tidak akan membahayakan bagi Bapak. Apakah Bapak bersedia? Bersedia, dong. Oke. Pertama, saya akan memasang lampu kepala. Usahakan lampu kepala dipasang. Kemudian usahakan lampu berada tepat di tengah. Kemudian kita fokuskan cahaya lampu kurang lebih 30 cm. Usahakan arah cahaya berada di tengah kedua pandangan bola mata. Kemudian kita atur posisi pasien. Kemudian kita suruh pasien untuk merapatkan kedua kaki. Kita atur posisi duduk pasien. Posisi duduk pasien dengan pemeriksa sebaiknya berhadapan, berdampingan, dan sedikit menyerong. Kedua kaki pasien dirapatkan, kemudian paha kanan bersebelahan dengan
paha kanan pemeriksa. Kemudian kita mulai lakukan pemeriksaan telinga. Kita nyalakan lampu kepala, kita fokuskan. Kemudian pertama kita lakukan inspeksi, kita lihat apakah ada tanda-tanda inflamasi seperti apakah ada kemerahan, apakah ada cairan yang keluar dari liang telinga, apakah ada massa atau benjolan, apakah ada kelainan bentuk atau deformitas, ataupun kelainan yang lainnya. Selanjutnya, kita lakukan palpasi pada telinga. Kita lakukan pada palpasi di daerah depan telinga. Kemudian kita lakukan penekanan, terus kita nilai apakah terdapat nyeri tekan atau tidak dengan melihat ekspresi pasien atau bertanya kepada pasien apakah terasa nyeri atau tidak. Kemudian kita lakukan juga palpasi di daerah belakang telinga dan melihat apakah ada ekspresi nyeri dari pasien atau menanyakan apakah terdapat rasa nyeri atau tidak. Selanjutnya kita lakukan untuk menilai nyeri tarik telinga. Kita tarik daun telinga ke arah posterior superior, kemudian kita tanya pasien apakah terdapat nyeri atau tidak. Saya akan melakukan pemeriksaan di dalam liang telinga untuk menilai kondisi liang telinga dan membran timpani. Saya akan menggunakan alat berupa corong telinga. Saya akan menggunakan corong telinga yang sesuai dengan ukuran liang telinga pasien. Pertama-tama, saya tarik daun telinga ke arah posterior superior. Kemudian, saya masukkan corong telinga. Kemudian, sambil menarik telinga, kita pegang corong telinga. Oke, kemudian kita bisa lihat keadaan liang telinga pasien. Kita nilai apakah hiperemis, apakah udem, apakah ada cairan, kemudian sifat cairan, kemudian apakah ada benda asing, apakah ada benjolan, dan lain sebagainya. Kemudian kita bisa nilai keadaan membran timpani, apakah membran timpani intak atau ada perforasi. Jika ada perforasi, kita nilai ukuran dari perforasi, kemudian apakah ada sekret yang mengalir dari lubang perforasi, apakah ada jaringan patologis lainnya. Dapat juga kita gunakan otoskop untuk menilai liang telinga dan membran timpani. Cara memegangnya seperti memegang pensil dengan tangan kanan. Jangan lupa kita nyalakan terlebih dahulu. Kemudian tarik liang telinga ke arah posterior superior. Kemudian kita masukkan alat ke dalam liang telinga. Kemudian kita fokuskan cahayanya. Kemudian kita nilai keadaan liang telinga. Kemudian kita nilai keadaan membran timpani. Setelah melakukan pemeriksaan pada telinga kanan, kita juga lakukan pemeriksaan pada telinga kiri dengan cara mengubah posisi pasien. Kita putar posisi pasien, kemudian posisi dalam keadaan yang sama, paha kiri pemeriksa bersampingan dengan paha kiri penderita. Kemudian lakukan pemeriksaan pada telinga kiri dengan posisi yang sama. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan hidung atau rinoskopi anterior. Pertama-tama saya akan melakukan inspeksi. Boleh maskernya diturunkan sampai ke dagu. Oke. Pertama-tama kita nyalakan lampu kepala, kemudian kita lihat apakah ada tanda-tanda infeksi atau apakah ada tanda-tanda inflamasi, apakah terdapat kemerahan, apakah terdapat bengkak, apakah terdapat kelainan bentuk. Kemudian kita lakukan palpasi dengan melakukan nyeri tekan pada daerah hidung. Kemudian tanyakan kepada pasien apakah terdapat nyeri tekan. Kemudian apakah terdapat krepitasi atau tidak. Saya akan melakukan pemeriksaan rinoskopi anterior dengan menggunakan spekulum hidung. Cara pegang spekulum hidung dengan menggunakan tangan kiri, kemudian corongnya menghadap ke bawah, kemudian jangan lupa nyalakan lampu kepala, masukkan perlahan di lubang hidung sebelah kanan, jangan terlalu masuk ke dalam, kemudian masukkan sedikit, kemudian buka mulut spekulum, kemudian kita nilai apakah terdapat cairan atau lendir atau sekret di dalam lubang hidung. Kemudian apakah terdapat hidung bengkok atau deviasi septum. Kemudian apakah mukosa hiperemis, kemerahan atau pucat. Kemudian apakah konka mengalami udem, kongesti atau hipertrofi. Kemudian setelah lakukan pemeriksaan dan penilaian, kemudian pelan-pelan kita tutup setengah rapat. Kemudian kita keluarkan, kemudian kita tutup spekulum hidung. Jangan lupa kita lakukan juga pada lubang hidung di sebelahnya. Dalam melakukan pemeriksaan rinoskopi anterior, kita dapat melakukan pemeriksaan
yang namanya fenomena palatumole. Caranya kita lakukan pemeriksaan rinoskopi anterior dengan menggunakan spekulum hidung. Kemudian meminta pasien untuk mengucapkan huruf I. Oke. Ulang, boleh diulang? Oke. Tujuannya untuk mengetahui apakah palatumole bergerak atau tidak. Saya akan melakukan pemeriksaan transluminasi. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat kelainan, terutama di sinus frontal maupun sinus maksila. Nah, sebelum melakukan pemeriksaan ini, sebaiknya kita melakukan pemeriksaan palpasi atau untuk mengetahui nyeri tekan di daerah sinus maksila maupun frontalis. Nah, syaratnya kita harus melakukan pemeriksaan ini di ruangan yang agak gelap atau yang sedikit cahaya, namun menggunakan sumber cahaya dan fokus. Dapat kita gunakan senter, dan kemudian kita akan melakukan pemeriksaan pertama di daerah sinus frontal. Arahkan sumber cahaya pada daerah bawah alis di pangkal hidung. Kemudian kita arahkan sumber cahaya, kita lindungi arah cahaya dengan tangan kiri, kemudian kita lihat apakah terdapat bayangan kemerahan pada daerah dahi. Bila terdapat bayangan kemerahan pada daerah dahi, maka menandakan sinus frontal dalam keadaan sehat. Dan bila tidak terdapat bayangan kemerahan, maka dapat kita curigai sinus frontal berisi cairan. Kita lakukan juga pada daerah sebelah dengan cara yang sama. Pemeriksaan yang kedua adalah pemeriksaan pada sinus maksila. Pertama-tama, kita meminta pasien untuk menengadahkan kepala sedikit ke atas. Kemudian meminta pasien untuk menutup mata. Kemudian dengan menggunakan sumber cahaya yang kuat, kita arahkan sumber cahaya di daerah pipi. Kemudian meminta pasien dengan membuka mulutnya. Kemudian kita lihat apakah terdapat bayangan kemerahan di daerah palatum durum, di daerah rongga mulut. Bila terdapat bayangan kemerahan, menandakan bahwa sinus maksila dalam keadaan normal. Namun bila tidak terdapat bayangan kemerahan, maka dapat kita curigai sinus maksila berisi cairan. Kita lakukan pada daerah sebelahnya dengan cara yang sama. Selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan faringoskopi dengan menggunakan spatel lidah. Cara memegang spatel lidah dengan menggunakan tangan kanan. Jangan lupa nyalakan lampu kepala. Kemudian minta pasien membuka mulut. Kemudian masukkan sebagian dari spatel lidah. Kemudian suruh pasiennya mengatakan A. Oke. Kemudian kita nilai keadaan tonsil, dinding faring, apakah terdapat tanda-tanda infeksi atau tidak. Saya akan melakukan pemeriksaan rinoskopi posterior dengan menggunakan kaca faring, kaca nasofaring sesuai ukuran, dan spatel lidah. Sebelum memasukkan kaca nasofaring ke dalam rongga mulut, akan saya sterilkan atau lidah apikan. Kemudian dengan menggunakan spatel lidah untuk menekan lidah. Oke. Permisi, boleh buka mulutnya? Oke, saya tekan lidah dengan spatel lidah, kemudian saya masukkan kaca nasofaring untuk menilai struktur dari daerah nasofaring. Oke, selesai. Boleh ditutup mulutnya. Saya akan melakukan pemeriksaan laringoskopi indirect dengan menggunakan kaca laring dan kasa. Pertama-tama, saya akan meminta pasien untuk menjulurkan lidahnya dan akan saya pegang dengan menggunakan kasa. Boleh julurkan lidahnya. Kemudian saya akan memegang dengan kasa, kemudian saya akan pegang ujung lidah, kemudian saya akan menggunakan kaca laring yang telah dilidah apikan atau disterilkan. Oke, kemudian minta pasiennya untuk bilang I. Oke, kemudian kita nilai apakah terdapat kelainan pada pergerakan pita suara.